Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Aprilia dengan NIM 1120154 dari jurusan Hukum Keluarga Islam D. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai siasat yang ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih siasah. Yang mana saya akan memaparkan 3 materi, yaitu yang pertama siasah dauriyah, yang kedua siasah dusturiyah, dan yang terakhir siasah maliyah. Baik, yang pertama mengenai siasah dauriyah. Siasah dauriyah itu bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi, tahanan, pengasingan, tawanan politik, serta pengusiran terhadap warga negara asing, di mana ruang lingkup perjanjian internasional ini biasa disebut dengan istilah al-mu'ahadah, di mana kata al-mu'ahadah itu berasal dari kata ahada, dan secara etimologi al-ahad itu mengandung arti segala bentuk kesepakatan manusia, dan secara operasional al-ahad itu dipergunakan dengan arti kesepakatan antara dua orang atau dua pihak terhadap suatu objek yang mengikat kedua belah pihak atau salah satu pihak. Selanjutnya mengenai perlakuan terhadap tawanan perang Islam itu membolehkan menawan pasukan musuh, namun dalam Islam memberikan tuntutan, yaitu memperlakukan mereka dengan baik dan kasih sayang, dan mereka hanya dapat dibunuh apabila mereka melakukan tindak pidana atau yang biasa kita sebut dengan jarimah. Hak-hak negara itu ada 4. Yang pertama, hak atas kemerdekaan. Yang kedua, hak untuk melaksanakan yuridis terhadap wilayah, orang dan benda yang berada di dalam wilayahnya. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan negara lain. Dan yang terakhir, hak untuk menjalankan pertahanan diri sendiri atau kolektif, di mana kewajiban negara itu ada 5. Yang pertama, kewajiban negara untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah yang terjadi di negara lain. Yang kedua, kewajiban untuk tidak menggerakkan pergolakan sipil di negara lain. Yang ketiga, kewajiban untuk tidak menggerakkan semua orang yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia. Yang keempat, kewajiban untuk menjaga wilayahnya agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Serta yang terakhir, kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain sesuai dengan hukum internasional. Di mana aturan perang dalam materi ini itu yang pertama dilarang untuk membunuh anak, yang kedua dilarang untuk membunuh wanita yang tidak berperang, yang ketiga tidak memotong dan merusak tanaman, sawah, ladang, yang ketiga dilarang untuk membunuh orang tua yang tidak ikut perang. Selanjutnya tidak membunuh binatang ternak, dan yang terakhir tidak menghancurkan tempat ibadah dan tidak melampaui batas, dan dilarang mencincang mayat musuh, dan yang terakhir dilarang membunuh pendeta dan pekerja. Selanjutnya yaitu ekstradisi, di mana secara etimologis kata ekstradisi itu berasal dari 2 kata, yaitu extra dan tradition, di mana menurut Starke, ekstradisi itu menunjukkan suatu proses di mana suatu negara menyerahkan atas permintaan negara lainnya, dan seorang dituduh kriminal yang dilakukannya itu terhadap undang-undang dan negara mohon yang berwenang untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut, di mana biasanya kejahatan yang berwenang untuk mengadili penjahat tersebut yang dilakukannya dalam wilayah yang bersangkutan. Selanjutnya sumber hukum hubungan internasional, di mana dalam Islam itu didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis, yang mana sumber-sumber normatif itu berasal dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, sedangkan sumber-sumber praktis itu berasal dari aplikasi atau
berasal dari aplikasi atau gabungan sumber-sumber normatif tersebut oleh pemerintah di negara-negara Islam dalam hubungan dengan negara-negara lain, dan hal ini dapat dirujuk langsung oleh kebijakan politik Nabi Muhammad SAW terhadap negara-negara sahabat maupun musuh, kebijakan Al-Khulafa Rasyidin dan para pelanjut mereka, di mana dalam hubungan internasional itu mengimplementasikan diplomasi oleh suatu negara itu dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, direct telecommunication, yaitu diplomasi yang dilakukan dengan cara berkomunikasi secara langsung antar negara melalui siaran televisi, telepon, radio maupun email. Yang kedua, bilateral diplomasi, di mana dalam bilateral diplomasi ini pola komunikasi itu melibatkan antar negara yang bentuknya antara lain seperti negosiasi, pertemuan formal, representasi, lobby dan lain sebagainya, di mana diplomasi bilateral ini mengedepankan prinsip resiprositas. Yang ketiga, multilateral diplomasi, di mana dalam multilateral diplomasi ini itu pola diplomasi yang melibatkan lebih dari 2 negara, di mana diplomasi multilateral ini terrefleksi dari organisasi-organisasi dunia seperti IMF, ASEAN, PBB dan lain sebagainya. Yang terakhir, Sammitri, di mana Sammitri itu merupakan bagian dari diplomasi multilateral yang menempatkan diplomasi pada konferensi tingkat tinggi yang diwakili oleh Presiden dan Perdana Menteri. Di mana Sammitri ini terkadang menggagalkan diplomasi dan selalu memiliki resiko dan terkadang hanya melayani propaganda asing maupun domestik. Diplomasi hal ini itu merupakan bentuk lain dari diplomasi bilateral, dikarenakan dalam prakteknya pemimpin negara itu yang bertemu dengan negara lain itu disebut sebagai summit diplomasi. Dan yang terakhir merupakan mediation, merupakan bentuk khusus dari negosiasi yang dibuat untuk menjelaskan tentang konflik yang terjadi. Pola diplomasi ini itu membutuhkan orang ketiga sebagai penengah di antara kedua belah pihak yang tengah berseteru atau yang terlibat dalam negosiasi. Materi selanjutnya yaitu siasah dusturiyah. Siasah dusturiyah itu merupakan bagian dari fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat, di mana itu berarti undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan dalam Al-Quran dan yang dijelaskan dalam sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, amalan maupun dalam berbagai macam hubungan yang lain. Di mana ruang lingkup kajian syasah dusturiyah itu yang pertama ada al-sultah al-tashri'iyah, di mana ini merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum, di mana istilah ini itu digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atas kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persoalan ahlul halli wal al-aqdi, di mana hubungan muslimin dan non muslimin itu dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan serta peraturan daerah, di mana al-sultah al-tashri'iyah ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam. Yang kedua, masyarakat Islam yang akan melaksanakannya. Dan yang ketiga, isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam, di mana fungsi dari lembaga legislatif ini yaitu untuk mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua itu untuk melakukan ijtihad terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nas. Dan
Yang kedua itu ada al-sultah al-tanfisiyah, di mana kekuasaan ini merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, bai'ah, wizarah, dan wali al-ahdi, di mana tugas lembaga ini yaitu untuk melaksanakan undang-undang negara dan memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut, di mana dalam hal ini negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun menyangkut dengan hubungan antar negara. Yang ketiga, al-sultah al-qadhaiyah, di mana kekuasaan ini merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan pidana, perdata, dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara, yaitu persoalan-persoalan yang menentukan sah atau tidaknya undang-undang tersebut untuk diundangkan, yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara, di mana tugas dari al-sultah al-qadhaiyah ini untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dan sumber dari Syiasah Dusturiyah ini ada Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan adat pada masa Nabi Muhammad, di mana otoritas yang membuat tasyri' atau hukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, materi mengenai siasah maliyah, di mana secara etimologi siasah maliyah itu merupakan politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi siasah maliyah merupakan bagaimana cara mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Di mana sumber dan konsep siasah maliyah ini, yang pertama ada sumber keuangan negara, di mana dalam sumber keuangan negara ini mengenai sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara. Dan namun dalam sumber keuangan negara ini ada beberapa perbedaan pendapat. Yang pertama, menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya yaitu pokok-pokok pedoman Islam dalam bernegara, itu menyebutkan bahwasanya hanya ada dua sumber pendapatan negara, yang pertama zakat dan yang terakhir rampasan perang. Sedangkan pendapat menurut Muhammad Rashid Ridho dalam bukunya yaitu Wahyu Ilahi kepada Muhammad, itu menyatakan bahwasanya selain zakat dan harta rampasan perang itu, seperti yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah, ditambahkannya jizyah atau pemberian yang didapatkan oleh dari golongan minoritas atau non-muslim sebagai jaminan kepada mereka, baik jaminan keamanan dan keselamatan serta harta benda mereka maupun jaminan hak-hak asasi mereka. Namun lain halnya dengan Yusuf Qaradawi, yaitu menyatakan selain hal-hal di atas, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Dikarenakan jika hanya ada 3 macam sumber pendapatan negara itu, dapat dipastikan pendapatan tidak mungkin dapat membiayai semua kegiatan negara yang makin hari makin luas dan besar. Begitupun yang terakhir, menurut pendapat Abdul Wahab Kahalaf, yang sama halnya dengan Qaradawi itu, beliau menambahkan bahwasanya harta pusaka orang yang tidak meninggalkan ahli waris itu termasuk dari sumber keuangan negara. Selanjutnya, konsep keuangan negara itu dibagi menjadi 4. Yang pertama Baitul Mal atau wilayah maliyah, di mana menurut Ibnu Humam, pengarang kitab Al-Badai, itu berkata bahwasanya harta yang dimasukkan pada kas negara itu ada 3 macam. Yang pertama, harta zakat binatang, ternak, dan pertanian, serta harta yang dipungut dari pedagang muslim. Yang kedua, harta dari pajak tanah, upeti dari setiap pembayar pajak, serta harta sedekah yang terjadi perdamaian antara Bani Hijran dan Bani Hilal dan Bani Tahlil, dan harta yang dipungut dari para pedagang non-muslim. Dan yang terakhir itu harta pusaka milik orang yang meninggal dunia namun dia tidak meninggalkan ahli waris atau meninggalkan suami atau istri. Yang kedua, jizyah itu dapat diartikan iuran negara yang diwajibkan atas orang-orang ahli kitab sebagai imbangan
bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka, atau sebagai imbangan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-orang Islam sendiri, baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan, dan agama. Di mana jizyah itu merupakan harta umum yang dibagikan untuk kemaslahatan rakyat dan wajib diambil setiap 1 tahun. Di mana kaitannya dengan penetapan jizyah bagi kelompok non-muslim itu dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu orang Arab musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, dan Sabiun, serta penyembah berhala dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kharaj, di mana secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah. Dan pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-muslim, dan dalam hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas umat Islam. Kharaj itu dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu kharaj banding dan kharaj yang tetap. Yang terakhir ada harta fai, di mana harta fai adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum muslim dari harta orang kafir dengan tanpa pengerahan pasukan berkuda maupun unta, juga tanpa kesulitan serta tanpa melakukan peperangan. Yang terakhir, tujuan pengeluaran dan belanja negara, di mana tujuan dasar dari pengeluaran dan belanja negara ini untuk memberikannya kepada yang berhak, tidak mencegah dari yang berhak dan bisa mencegah dari yang batil. Di mana tujuan ini dijelaskan tujuan ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, hendaknya kepada yang berhak. Yang kedua, melindungi sumber-sumber keuangan dari pejabat. Ketiga, menyampaikan hak kepada orangnya. Dan yang terakhir, ekonomis dalam pengeluaran. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan baik dari sikap maupun tutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.